Selamat datang di tutorial penggunaan layanan perseroan perorangan pengguna individu. Pendirian perseroan perorangan merupakan salah satu bentuk kemudahan berusaha yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk memperoleh legalitas badan hukum secara sederhana dan cepat. Melalui sistem layanan elektronik Hauling, proses pendirian dapat dilakukan secara mandiri, terintegrasi, dan terdokumentasi secara digital tanpa perlu melalui prosedur yang berbelit. Untuk mengakses layanan perseroan perorangan pada portal AHAU, pengguna perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Akses website portal AHAU melalui web browser dengan alamat URL sebagai berikut: layanan.ahau.go.id. Pengguna akan diarahkan ke halaman awal landing page Hauling. Pada halaman awal, akan ditampilkan pop-up "Silakan pilih peran Anda". Pilih peran individu sebagaimana ditunjukkan pada tampilan pilihan peran. Setelah memilih peran individu, sistem akan memproses dan mengarahkan pengguna ke halaman landing page Hauling sesuai peran yang dipilih. Setelah memilih peran individu, pengguna akan melihat halaman landing page layanan Hauling Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pada halaman ini tersedia berbagai kategori layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, pengguna perlu melakukan proses autentikasi login. Klik menu masuk yang berada di pojok kanan atas halaman landing page. Sistem akan menampilkan halaman login Hauling. Pada halaman login, lakukan pengisian data sebagai berikut: email atau username, password, kode verifikasi sesuai yang ditampilkan oleh sistem. Setelah seluruh data diisi dengan benar, klik tombol masuk. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman menu layanan administrasi hukum umum. Pada halaman ini ditampilkan berbagai modul layanan yang tersedia untuk pengguna individu. Cari dan pilih menu perseroan perorangan untuk mengakses layanan terkait. Setelah memilih menu perseroan perorangan, sistem akan menampilkan halaman layanan perseroan perorangan. Pada halaman ini, pengguna dapat mengakses fitur-fitur layanan perseroan perorangan, antara lain pendirian perseroan perorangan, perubahan data perseroan perorangan, pembubaran perseroan perorangan, perbaikan data, laporan keuangan dan riwayat pelaporan keuangan. Pengguna dapat memilih jenis layanan sesuai dengan kebutuhan. Menu beranda merupakan halaman utama yang pertama kali ditampilkan setelah pengguna masuk ke layanan perseroan perorangan. Pada halaman ini tersedia beberapa komponen informasi penting, yaitu sebagai berikut: informasi pengguna, notifikasi, log permohonan, riwayat permohonan. Selanjutnya akan membahas tentang pendirian perseroan perorangan pengguna individu. Menu pendirian digunakan untuk melakukan proses pendaftaran pendirian perseroan perorangan secara elektronik. Proses ini dilakukan secara bertahap melalui beberapa form yang harus diisi oleh pengguna. Pada halaman awal pendaftaran, sistem akan menampilkan data identitas pemohon secara otomatis, meliputi nama lengkap, nomor induk kependudukan NIK, tanggal lahir. Apabila tersedia, masukkan NPWP pemohon. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Penentuan nama perseroan perorangan. Masukkan nama perseroan yang Anda inginkan pada kolom yang tersedia. Klik tombol cek nama untuk melakukan pengecekan ketersediaan nama perseroan. Apabila nama tersedia, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa nama perseroan dapat digunakan. Pastikan nama perseroan sudah benar. Centang pernyataan persetujuan terkait penggunaan nama perseroan. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan proses pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Pada tahap ini, pengguna memulai proses pendaftaran pendirian perseroan perorangan melalui sistem Hauling. Halaman pendaftaran pendirian perseroan perorangan menampilkan beberapa informasi dan ketentuan sebagai berikut: nama perseroan, kolom kode voucher, tombol navigasi selanjutnya yang dapat digunakan setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Apabila pengguna belum memiliki kode voucher, maka pengguna dapat melakukan pembelian voucher dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengklik tautan beli voucher di Simpadu yang tersedia pada halaman pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman pembayaran Simpadu perseroan perorangan. Pada halaman tersebut, sistem menampilkan informasi pemohon yang terisi otomatis, serta kolom NPWP yang dapat dilengkapi oleh pengguna.
Pengguna memilih jenis layanan voucher pendaftaran pendirian perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil yang secara otomatis ditampilkan oleh sistem. Sistem menampilkan detail voucher beserta nominal biaya layanan sebesar Rp50.000. Setelah memastikan seluruh informasi sudah sesuai, pengguna menekan tombol buat billing untuk melanjutkan proses pembayaran. Setelah pengguna menekan tombol buat billing, sistem akan menampilkan halaman detail voucher pada layanan pembayaran Simpadho Perseroan Perorangan. Pada bagian status pembayaran, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa voucher belum aktif dan pengguna diminta untuk menyelesaikan proses pembayaran terlebih dahulu agar voucher dapat digunakan. Setelah pengguna menyelesaikan pembayaran, sistem akan memperbarui status voucher secara otomatis. Pada halaman detail voucher, status pembayaran berubah menjadi sudah bayar, dengan keterangan bahwa voucher telah aktif dan siap digunakan. Perubahan ini menandakan bahwa proses pembayaran telah berhasil diselesaikan. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol selesai untuk kembali ke halaman pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Pada tahap ini, kode voucher akan terhubung dan terisi secara otomatis pada sistem, sehingga pengguna dapat melanjutkan proses pendirian ke tahapan berikutnya tanpa perlu melakukan pengisian kode voucher secara manual. Langkah 1 pendirian perseroan perorangan. Setelah pengguna menekan tombol selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman data perseroan sebagai langkah 1 dalam proses pendirian perseroan perorangan. Pada tahap ini, pengguna diwajibkan untuk melengkapi informasi dasar perseroan yang akan didaftarkan. Informasi tersebut terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut. Informasi perseroan, pengguna mengisi data nama perseroan dan email perseroan. Nama perseroan ditampilkan sesuai dengan nama yang telah ditentukan dan disetujui pada tahap sebelumnya, sedangkan email perseroan digunakan sebagai sarana komunikasi resmi terkait layanan. Alamat perseroan, pengguna melengkapi data alamat perseroan secara rinci, meliputi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, alamat kantor, RT dan RW, kode pos, nomor telepon. Modal usaha, pada bagian ini, pengguna mengisi total modal usaha perseroan. Sistem akan menampilkan informasi batas maksimal modal untuk usaha mikro dan kecil sebagai panduan pengisian. Selain itu, nilai modal yang dimasukkan akan secara otomatis dikonversi ke dalam bentuk terbilang. Kegiatan usaha, pengguna menambahkan kegiatan usaha perseroan berdasarkan kode KBLI yang sesuai. Informasi yang ditampilkan meliputi kode KBLI, judul KBLI, serta uraian kegiatan usaha. Pengguna dapat menambahkan lebih dari satu kegiatan usaha sesuai kebutuhan. Setelah seluruh data pada langkah 1, data perseroan diisi dengan lengkap dan benar, pengguna dapat menekan tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke langkah 2, yaitu pemilik usaha. Langkah 2, pemilik usaha. Setelah pengguna menyelesaikan langkah 1, data perseroan dan menekan tombol selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman pemilik usaha sebagai langkah 2 dalam proses pendirian perseroan perorangan. Pada tahap ini, pengguna diwajibkan untuk melengkapi data identitas pemilik usaha yang akan tercatat secara resmi dalam sistem. Informasi yang harus diisi meliputi informasi pemilik usaha. Pengguna mengisi data identitas pemilik usaha yang terdiri atas nama lengkap, nomor induk kependudukan, nomor IP pemilik, tanggal lahir, email pemilik, nomor pokok wajib pajak, jabatan, tempat lahir. Alamat pemilik usaha. Pengguna melengkapi informasi alamat tempat tinggal pemilik usaha yang meliputi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, alamat lengkap, RT dan RW, kode pos. Setelah seluruh data pemilik usaha diisi dengan lengkap dan benar, pengguna dapat menekan tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke langkah 3. Pemilik manfaat. Langkah 3, pemilik manfaat. Setelah pengguna menyelesaikan langkah 2, pemilik usaha dan menekan tombol selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman pemilik manfaat sebagai langkah 3 dalam proses pendirian perseroan perorangan. Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan, menerima manfaat, atau menjadi pemilik sebenarnya dari perseroan. Informasi umum pemilik manfaat. Pada bagian awal halaman,
Sistem menampilkan penjelasan mengenai definisi dan dasar hukum pemilik manfaat. Pengguna diwajibkan untuk membaca dan memahami ketentuan tersebut sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pelaporan. Menambahkan data pemilik manfaat. Untuk menambahkan data pemilik manfaat, pengguna dapat melakukan langkah berikut. Klik tombol tambah pada bagian pemilik manfaat. Sistem akan menampilkan jendela pop-up pemilik manfaat yang terdiri dari 2 tahap pengisian data. Tahap 1, penentuan kriteria pemilik manfaat. Pada tahap ini, pengguna memilih kriteria pemilik manfaat yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain, kepemilikan modal atau nilai setoran lebih dari 25%, penerimaan keuntungan atau laba lebih dari 25%, kewenangan untuk mengendalikan perseroan, penerima manfaat dari perseroan, pemilik sebenarnya atas dana atau modal perseroan. Pengguna dapat memilih 1 atau lebih kriteria yang relevan, kemudian menekan tombol selanjutnya. Tahap 2, informasi pemilik manfaat. Pada tahap ini, pengguna melengkapi data identitas pemilik manfaat yang meliputi status sebagai pemilik usaha ya atau tidak, kewarganegaraan WNI atau WNA, jenis identitas NIK atau SIM paspor, nama lengkap, nomor identitas, NPWP, tanggal dan tempat lahir, hubungan antara korporasi dengan pemilik manfaat, alamat lengkap. Setelah seluruh data diisi dengan lengkap dan benar, pengguna menekan tombol simpan untuk menyimpan data pemilik manfaat. Konfirmasi dan pernyataan. Data pemilik manfaat yang telah disimpan akan ditampilkan dalam tabel daftar pemilik manfaat. Selanjutnya, pengguna diwajibkan untuk mencentang pernyataan pemahaman dan kesediaan melaksanakan kewajiban pelaporan pemilik manfaat, mencentang pernyataan kebenaran data yang disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah seluruh ketentuan dipenuhi, pengguna dapat menekan tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke langkah 4, konfirmasi data. Langkah 4, konfirmasi data. Setelah pengguna menyelesaikan langkah 3, pemilik manfaat, sistem akan menampilkan halaman konfirmasi data sebagai langkah 4 dan tahap akhir dalam proses pendirian perseroan perorangan. Pada tahap ini, pengguna diminta untuk melakukan pemeriksaan kembali atas seluruh data yang telah diinput pada tahap-tahap sebelumnya. Informasi yang ditampilkan pada halaman ini meliputi informasi perseroan, menampilkan data identitas perseroan, antara lain nama perseroan, NPWP perseroan jika ada, email dan nomor telepon, alamat perseroan. Modal usaha, menampilkan nilai modal usaha yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk angka maupun terbilang, sebagai dasar pencatatan perseroan. Informasi pemilik usaha, menampilkan data lengkap pemilik usaha, meliputi identitas diri, jabatan, tempat dan tanggal lahir, alamat pemilik usaha. Kegiatan usaha, menampilkan daftar klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang telah dipilih beserta uraian kegiatan usaha. Pemilik manfaat, menampilkan data pemilik manfaat yang telah ditambahkan, termasuk nama lengkap, nomor identitas, kewarganegaraan, alamat, NPWP, hubungan dengan perseroan. Setelah seluruh data dipastikan benar dan lengkap, pengguna dapat menekan tombol selesai untuk mengakhiri proses pendaftaran pendirian perseroan perorangan. Selanjutnya, sistem akan memproses permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah pengguna menekan tombol selesai pada halaman konfirmasi data, sistem akan menampilkan pop-up konfirmasi untuk memastikan bahwa seluruh data yang telah diinput benar dan siap dikirim. Apabila pengguna menekan tombol "Saya yakin", sistem akan melakukan proses pengiriman dan sinkronisasi data. Setelah proses berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil dengan pesan bahwa data telah berhasil dibuat dan disinkronkan. Selanjutnya, pengguna akan dialihkan secara otomatis ke halaman beranda Ahulink. Konfirmasi permohonan pendirian perseroan perorangan. Setelah pengguna menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran pendirian perseroan perorangan, pengguna wajib melakukan konfirmasi permohonan melalui sistem Ahulink. Konfirmasi permohonan merupakan tahap akhir yang harus dilakukan sebelum sertifikat pendirian diterbitkan oleh sistem. Konfirmasi permohonan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kalender sejak tanggal pendirian. Apabila pengguna tidak melakukan konfirmasi dalam batas waktu tersebut, maka permohonan akan dinyatakan kadaluarsa dan tidak dapat diproses lebih lanjut.
Akses konfirmasi permohonan. Untuk melakukan konfirmasi, pengguna dapat mengaksesnya melalui halaman beranda Howling dengan langkah sebagai berikut. Pada daftar permohonan, pilih permohonan pendirian perseroan perorangan dengan status menunggu konfirmasi. Klik ikon aksi pada baris permohonan. Pilih menu konfirmasi untuk melanjutkan proses. Peninjauan surat pernyataan pendirian. Setelah pengguna memilih menu konfirmasi, sistem akan menampilkan surat pernyataan pendirian perseroan perorangan dalam bentuk dokumen elektronik PDF. Pada tahap ini, pengguna wajib untuk membaca dan meninjau seluruh isi surat pernyataan pendirian perseroan perorangan, memberikan tanda centang pada pernyataan persetujuan sebagai bentuk kesesuaian data, menyatakan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan siap diproses lebih lanjut. Konfirmasi surat pernyataan. Setelah menyetujui isi surat pernyataan, pengguna menekan tombol konfirmasi. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pop-up konfirmasi dengan pesan. Apakah Anda yakin data Anda sebelumnya akan diperbaharui? Pada pop-up tersebut, pengguna dapat memilih, "Saya yakin" untuk melanjutkan proses konfirmasi, atau "Batalkan" untuk membatalkan proses konfirmasi. Permohonan diterima. Setelah konfirmasi berhasil, sistem akan memproses permohonan. Pengguna akan otomatis diarahkan kembali ke beranda Howling. Status permohonan berubah menjadi sertifikat terbit. Pada panel log permohonan, akan tampil tahapan. Permohonan telah dikirim, menunggu konfirmasi dari pemohon, sertifikat telah diterbitkan. Akses sertifikat pendirian. Sertifikat pendirian perseroan perorangan SK terbit dapat dilihat dengan cara klik ikon aksi pada baris permohonan, pilih menu detail. Sertifikat dapat dilihat dan diunduh pada halaman detail permohonan. Pengisian kuesioner pelaporan. Akses pengisian kuesioner. Pada beranda Howling, pilih permohonan perseroan perorangan yang telah berstatus sertifikat terbit. Klik ikon aksi pada baris permohonan. Pilih menu isi kuesioner untuk melakukan pelaporan perseroan perorangan. Pengisian kuesioner pelaporan. Sistem menampilkan halaman kuesioner pelaporan perseroan perorangan. Pengguna wajib mengisi seluruh pertanyaan yang tersedia, antara lain terkait kepemilikan manfaat sebenarnya atas dana atau modal korporasi, penerima manfaat, keuntungan, atau laba secara signifikan, pihak yang memiliki pengaruh dominan dalam pengendalian korporasi, pihak yang memiliki kewenangan menunjuk atau memberhentikan pengurus. Untuk pertanyaan tertentu, pengguna dapat memilih jawaban ya atau tidak, menambahkan data pihak terkait dengan menekan tombol tambah-tambah apabila diperlukan. Pastikan seluruh jawaban dan data telah diisi dengan benar dan lengkap. Klik tombol simpan untuk menyimpan hasil pengisian kuesioner. Selanjutnya akan membahas tentang menu perubahan data perseroan perorangan pengguna individu. Pilih nama perseroan yang Anda inginkan. Pilih jenis perubahan yang Anda inginkan. Masukkan kode voucher. Jika Anda belum memiliki kode voucher, silakan melakukan pembelian melalui layanan Simpadhu dengan klik tautan beli voucher di Simpadhu. Klik tombol selanjutnya. Anda langsung diarahkan ke tahap pertama. Data perseroan. Pada tahap ini, Anda hanya bisa mengubah apa yang dipilih sebelumnya. Karena sebelumnya yang dipilih adalah modal usaha, maka kolom yang aktif dan dapat diubah adalah kolom modal usaha. Klik tombol selanjutnya untuk ke tahap 2 pemilik usaha. Pada tahap 2 pemilik usaha, Anda juga tidak dapat melakukan perubahan apapun karena jenis perubahan yang dipilih sebelumnya hanya modal usaha. Klik tombol selanjutnya untuk ke tahap 3 pemilik manfaat. Pada tahap 3 pemilik manfaat, Anda juga tidak dapat melakukan perubahan apapun karena jenis perubahan yang dipilih sebelumnya hanya modal usaha. Pada tahap ini, centang semua kotak konfirmasi yang tersedia, lalu klik tombol selanjutnya untuk ke tahap 4 konfirmasi data. Pada tahap ini, pengguna diminta untuk melakukan pemeriksaan kembali atas seluruh data yang telah diubah pada tahap-tahap sebelumnya. Pengguna dapat menekan tombol selesai untuk mengakhiri proses perubahan. Selanjutnya, sistem akan memproses permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah pengguna menekan tombol selesai pada halaman konfirmasi data, sistem akan menampilkan pop-up konfirmasi untuk memastikan bahwa seluruh data yang telah diubah benar dan siap dikirim. Apabila pengguna menekan tombol "Saya yakin",
Sistem akan melakukan proses pengiriman dan sinkronisasi data. Setelah proses berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil dengan pesan bahwa data telah berhasil dibuat dan disinkronkan. Selanjutnya, pengguna akan dialihkan secara otomatis ke halaman beranda Howling. Konfirmasi permohonan perubahan. Setelah pengguna menyelesaikan seluruh tahapan perubahan, pengguna wajib melakukan konfirmasi permohonan melalui sistem Howling. Konfirmasi permohonan merupakan tahap akhir yang harus dilakukan sebelum sertifikat perubahan diterbitkan oleh sistem. Konfirmasi permohonan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kalender sejak tanggal perubahan. Akses konfirmasi permohonan. Untuk melakukan konfirmasi, pengguna dapat mengaksesnya melalui halaman beranda Howling dengan langkah sebagai berikut. Pada daftar permohonan, pilih permohonan perubahan dengan status menunggu konfirmasi. Klik ikon aksi pada baris permohonan. Pilih menu konfirmasi untuk melanjutkan proses. Peninjauan surat pernyataan perubahan. Setelah pengguna memilih menu konfirmasi, sistem akan menampilkan surat pernyataan perubahan dalam bentuk dokumen elektronik PDF. Pada tahap ini, pengguna wajib untuk membaca dan meninjau seluruh isi surat pernyataan perubahan. Memberikan tanda centang pada pernyataan persetujuan sebagai bentuk kesesuaian data. Menyatakan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan siap diproses lebih lanjut. Konfirmasi surat pernyataan. Setelah menyetujui isi surat pernyataan, pengguna menekan tombol konfirmasi. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pop-up konfirmasi dengan pesan. Apakah Anda yakin data Anda sebelumnya akan diperbaharui? Pada pop-up tersebut, pengguna dapat memilih, "Saya yakin" untuk melanjutkan proses konfirmasi, atau "Batalkan" untuk membatalkan proses konfirmasi. Permohonan diterima. Setelah konfirmasi berhasil, sistem akan memproses permohonan. Pengguna akan otomatis diarahkan kembali ke beranda Howling. Status permohonan berubah menjadi sertifikat terbit. Pada panel log permohonan, akan tampil tahapan. Permohonan telah dikirim, menunggu konfirmasi dari pemohon, sertifikat telah diterbitkan. Selanjutnya akan membahas tentang menu pembubaran data perseroan perorangan pengguna individu. Pilih nama perseroan yang Anda inginkan. Masukkan kode voucher. Jika Anda belum memiliki kode voucher, silakan melakukan pembelian melalui layanan Simpadhu dengan klik tautan berikut, "Beli voucher di Simpadhu." Klik tombol selanjutnya. Pada tahap ini, pilih alasan pembubaran. Anda dapat memilih lebih dari satu. Lalu centang syarat pembubaran yang tersedia. Jika Anda sudah yakin dengan pilihan Anda, klik tombol selesai untuk mengakhiri. Setelah itu muncul pop-up konfirmasi. Jika Anda yakin, maka klik tombol "Saya yakin", klik tombol "Batalkan" untuk membatalkan proses. Selanjutnya, pengguna akan dialihkan secara otomatis ke halaman beranda Howling. Konfirmasi permohonan pembubaran. Setelah pengguna menyelesaikan seluruh tahapan pembubaran, pengguna wajib melakukan konfirmasi permohonan melalui sistem Howling. Konfirmasi permohonan merupakan tahap akhir yang harus dilakukan sebelum sertifikat pembubaran diterbitkan oleh sistem. Konfirmasi permohonan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kalender sejak tanggal pembubaran. Akses konfirmasi permohonan. Untuk melakukan konfirmasi, pengguna dapat mengaksesnya melalui halaman beranda Howling dengan langkah sebagai berikut. Pada daftar permohonan, pilih permohonan pembubaran dengan status menunggu konfirmasi. Klik ikon aksi pada baris permohonan. Pilih menu konfirmasi untuk melanjutkan proses. Peninjauan surat pernyataan pembubaran. Setelah pengguna memilih menu konfirmasi, sistem akan menampilkan surat pernyataan pembubaran dalam bentuk dokumen elektronik PDF. Pada tahap ini, pengguna wajib untuk membaca dan meninjau seluruh isi surat pernyataan pembubaran, memberikan tanda centang pada pernyataan persetujuan sebagai bentuk kesesuaian data, menyatakan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan siap diproses lebih lanjut. Konfirmasi surat pernyataan. Setelah menyetujui isi surat pernyataan, pengguna menekan tombol konfirmasi. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pop-up konfirmasi dengan pesan, "Apakah Anda yakin data Anda sebelumnya akan diperbaharui?" Pada pop-up tersebut, pengguna dapat memilih, "Saya yakin" untuk melanjutkan proses konfirmasi, atau "Batalkan" untuk membatalkan proses konfirmasi.
Permohonan diterima. Setelah konfirmasi berhasil, sistem akan memproses permohonan. Pengguna akan otomatis diarahkan kembali ke beranda Howling. Status permohonan berubah menjadi sertifikat terbit. Pada panel log permohonan, akan tampil tahapan. Permohonan telah dikirim, menunggu konfirmasi dari pemohon, sertifikat telah diterbitkan. Selanjutnya akan membahas tentang menu perbaikan data perseroan perorangan pengguna individu. Pilih nama perseroan yang Anda inginkan. Masukkan kode voucher. Jika Anda belum memiliki kode voucher, silakan melakukan pembelian melalui layanan Simpadu dengan klik tautan berikut, beli voucher di Simpadu. Klik tombol selanjutnya. Anda langsung diarahkan ke tahap pertama. Data perseroan. Pada tahap ini, Anda hanya bisa mengubah beberapa data saja, seperti kecamatan, kelurahan atau desa, alamat kantor, RT RW, kode pos. Klik tombol selanjutnya untuk ke tahap 2 pemilik usaha. Pada tahap 2 pemilik usaha, Anda tidak dapat melakukan perubahan apapun. Klik tombol selanjutnya untuk ke tahap 3 pemilik manfaat. Pada tahap 3 pemilik manfaat, Anda juga tidak dapat melakukan perubahan apapun. Pada tahap ini, centang semua kotak konfirmasi yang tersedia, lalu klik tombol selanjutnya untuk ke tahap 4 konfirmasi data. Pada tahap ini, pengguna diminta untuk melakukan pemeriksaan kembali atas seluruh data yang telah diubah pada tahap-tahap sebelumnya. Pengguna dapat menekan tombol selesai untuk mengakhiri proses perbaikan data. Selanjutnya, sistem akan memproses permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah pengguna menekan tombol selesai pada halaman konfirmasi data, sistem akan menampilkan pop-up konfirmasi untuk memastikan bahwa seluruh data yang telah diubah benar dan siap dikirim. Apabila pengguna menekan tombol "Saya yakin", sistem akan melakukan proses pengiriman dan sinkronisasi data. Setelah proses berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil dengan pesan bahwa data telah berhasil dibuat dan disinkronkan. Selanjutnya, pengguna akan dialihkan secara otomatis ke halaman beranda Howling. Konfirmasi permohonan perbaikan. Setelah pengguna menyelesaikan seluruh tahapan perbaikan, pengguna wajib melakukan konfirmasi permohonan melalui sistem Howling. Konfirmasi permohonan merupakan tahap akhir yang harus dilakukan sebelum sertifikat perbaikan diterbitkan oleh sistem. Konfirmasi permohonan dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kalender sejak tanggal perbaikan. Akses konfirmasi perbaikan. Untuk melakukan konfirmasi, pengguna dapat mengaksesnya melalui halaman beranda Howling dengan langkah sebagai berikut. Pada daftar permohonan, pilih permohonan perbaikan dengan status menunggu konfirmasi. Klik ikon aksi pada baris permohonan. Pilih menu konfirmasi untuk melanjutkan proses. Peninjauan surat pernyataan perbaikan. Setelah pengguna memilih menu konfirmasi, sistem akan menampilkan surat pernyataan perbaikan dalam bentuk dokumen elektronik PDF. Pada tahap ini, pengguna wajib untuk membaca dan meninjau seluruh isi surat pernyataan perbaikan. Memberikan tanda centang pada pernyataan persetujuan sebagai bentuk kesesuaian data. Menyatakan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan siap diproses lebih lanjut. Konfirmasi surat pernyataan. Setelah menyetujui isi surat pernyataan, pengguna menekan tombol konfirmasi. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pop-up konfirmasi dengan pesan. Apakah Anda yakin data Anda sebelumnya akan diperbaharui? Pada pop-up tersebut, pengguna dapat memilih, "Saya yakin" untuk melanjutkan proses konfirmasi, atau batalkan untuk membatalkan proses konfirmasi. Permohonan diterima. Setelah konfirmasi berhasil, sistem akan memproses permohonan. Pengguna akan otomatis diarahkan kembali ke beranda Howling. Status permohonan berubah menjadi sertifikat terbit. Pada panel log permohonan, akan tampil tahapan. Permohonan telah dikirim, menunggu konfirmasi dari pemohon, sertifikat telah diterbitkan. Tutorial ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan terstruktur mengenai proses pendirian perseroan perorangan melalui Howling, mulai dari tahap awal pengajuan hingga penerbitan sertifikat pendirian. Setiap tahapan dijelaskan secara runtut agar pengguna dapat memahami alur layanan, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta menghindari kesalahan dalam proses pengisian data dan konfirmasi permohonan. Terima kasih.